saat ini saya sudah bersama narasumber yang tidak asing lagi, Ibu Hani White. Nah, selamat pagi Bu Hani. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong sekarang kita akan membahas surat wali di Amerika Serikat. Iya. Boleh cerita nggak? Ini supaya teman-teman diaspora itu juga mengerti tentang edukasi bagaimana pentingnya surat wali di Amerika Serikat bersama Ibu Hani White. Saat ini kita mau bahas surat perwalian untuk anak di bawah 18 tahun ya. Oke. Nah, jadi kan kita merantau di Amerika, kadang-kadang kita bawa anak, kadang-kadang kita punya anak yang US citizen ya kan. Dan pada saat kita mempunyai anak, kita tidak tahu kalau kita harus mempunyai surat wali. Di Indonesia itu namanya surat wali ya kan. Kayak ingat nggak waktu kita masih SD, SMP, orang tua kita ambil surat raport di sekolah, kalau itu di bawahnya itu ada tanda tangan orang tua dan wali murid. Wali murid itu. Nah kalau di Indonesia wali murid itu bisa siapa aja, ya kan? Bisa om kita, tante kita, saudara kita. Tapi kalau di Amerika surat perwalian itu sangat spesifik. Nah, jadi karena perwalian itu sangat spesifik, maka ada pakemnya untuk membuat surat wali tersebut. Nah, kenapa ada pakemnya? Terus selanjutnya bagaimana, Bu? Nah, surat perwalian itu kenapa penting di Amerika? Karena banyak orang tua berebut anak di Amerika, ya kan? Nah, kalau di Indonesia kan oke, bapaknya nggak bisa jaga, mamahnya bisa jaga. Tidak begitu dengan di Amerika. Karena sangat ketat dalam siapa yang akan menjaga anak tersebut karena berhubungan dengan macam-macam service atau kebutuhan legal di Amerika. Di Amerika itu sangat strict karena kan ada yang namanya tunjangan untuk anak, ya kan? Dan tunjangan untuk anak itu diklaim oleh orang tuanya. Nah, makanya banyak orang tua berebut anak supaya mendapatkan tunjangan gratis dari pemerintah. Oh, gitu. Jadi memang hukumnya memang sangat ketat sekali ya di sini ya, Pak ya. Artinya di Amerika itu, Pak ya. Oke, selanjutnya? Jadi kenapa guardianship atau surat wali itu penting ditandatangani di depan notari publik dan 2 orang saksi, ya kan? Karena supaya itu bisa dibawa ke pengadilan suatu saat kalau terjadi apa-apa. Contohnya kemarin pada saat pandemik, ada bapak kena COVID, meninggal. Beberapa minggu kemudian ibunya kena COVID meninggal. Anak ini tidak punya siapa-siapa, ya kan? Ada neneknya dari luar kota, ya kan? Nah, pada saat si anak ini tidak mempunyai bapak dan ibu yang masih hidup, maka pemerintah akan mengambil anak itu. Karena di Amerika itu konsepnya apa? Anak yang terlantar akan dijaga oleh negara. Tapi masalahnya dimasukkan ke foster system. Itu apa itu foster system? Foster system itu adalah sistem di mana anak-anak yang sudah terlantar, bukan karena bapak dan ibu meninggal ya, tapi juga mungkin bapak dan ibunya itu tidak bertanggung jawab. Atau banyak kasus di mana bapak dan ibunya itu kena drug atau kecelakaan koma, maka anak tersebut harus dijaga oleh seseorang kan? Nah, di situ yang kesulitan siapa yang mau menjaga. Oleh karena itu, foster system itu digunakan ada keluarga yang sudah disertifikasi. Itu foster family. Jadi sudah disertifikasi oleh pemerintah untuk menjaga anak-anak ini. Itu yang menjaga itu siapa itu kira-kira? Yang menjaga itu adalah keluarga yang sudah mempunyai sertifikasi. Nah, masalahnya keluarga-keluarga ini banyak yang baik sekali, yaitu menjaga anak dengan baik, make sure anaknya pergi ke sekolah. Tapi ada beberapa keluarga, ini oknum ya, yang juga hanya UUD, ujung-ujungnya duit. Keluarga ini hanya kepingin menjaga anak kita supaya dapat uang dari pemerintah, tapi anak kita tidak benar-benar dijaga. Gitu. Itu yang paling kita takuti dari anak kita masuk ke foster system. Dan kita juga nggak mau kan anak kita yang di foster system tersebut hilang begitu saja. Nah saya ngobrol-ngobrol soal saksi ini, saksinya itu kalau misalnya orang Indonesia yang di sini itu kan merantau tidak punya siapa-siapa, itu saksinya bisa dari orang lain nggak atau gimana? Saksinya bisa teman, bisa tetangga, bisa kawan kerja, siapapun bisa jadi saksi pada saat penandatanganan surat
wali tersebut atau surat guardianship tersebut. Jadi fungsi surat guardianship itu adalah untuk menjaga supaya anak kita tidak hilang diambil oleh foster system. Karena kalau sudah diambil oleh foster system, keluarga mau mengklaim balik anak tersebut sulit sekali. Harus melalui family court. Dan family court itu tidak murah dan tidak mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Itu yang paling sedih, ya enggak? Kasihan apabila anak kita meninggal, suami istri meninggal di Amerika, atau terjadi sesuatu. Pernah ada kasusnya di mana orang tuanya dideportasi. Maka anak tersebut bisa diambil oleh pemerintah Amerika kalau si orang tua tersebut tidak mempunyai surat guardianship. Itu yang paling sedih. Begitu Pak Tani. Wah, luar biasa banget ya sahabat-sahabat sekalian, ilmunya ini sangat bermanfaat sekali dan membuka kita semuanya untuk mengedukasi bagaimana pentingnya surat wali. Pesan-pesan itu untuk teman-teman diaspora tuh yang terpenting tuh apa nih supaya teman-teman tuh langsung bisa pay attention gitu. Nah, surat wali itu mudah sekali ngurusnya ya. Jadi kalau teman-teman mau menghubungi saya bisa bantu. Saya punya akses untuk surat wali di semua state di Amerika. Jadi di 50 state. 50 state ya. Jadi nggak lokal aja. Nggak lokal aja. Seluruh Amerika ya. Iya. Wow, jadi saya punya akses untuk surat perwalian itu di semua state di Amerika. Atau kalau teman-teman misalnya nggak mau menghubungi saya, coba deh di Google, di download, dicari gitu surat perwalian di state yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Ya tentu saja kadang-kadang kita kan nggak bisa percaya internet 100%. Betul, ya betul. kan? Jadi ya research-nya mesti bagus gitu. Tapi kalau teman-teman kesulitan research, bisa hubungi saya 267 968 3830. Handphone saya 267 968 3830. Nanti kita bisa untuk membuatkan surat perwalian supaya anak-anak kita terlindung, tidak harus masuk foster system apabila terjadi kesulitan dengan keluarga. Thank you banget deh Bu Hani. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang telah menonton video ini. Terus stay tune terus di liputan-liputan selanjutnya dalam sesi-sesi yang tentunya berbeda. Salam sekali merdeka, tetap merdeka.